emang jamnya lapar nih. Iya, jam sore tuh lapar tau. Iya, aku juga iya. Apa nih? Makan aja yuk. Enaknya makan apa ya kalau jam Sore- segini tuh? Jam segini itu Yang nggak ngenyangin tapi nggak bikin itu. nggak bikin Enak. ribet. Tapi ada loh orang Apa yang nih? soal enak atau enggak kan selera ya. Oh iya. Selera kan. Tapi ini deh kayaknya ini kan lagi aku tuh Musim kalau apa beberapa nih? waktu itu ya ke daerah selatan Oh. itu kok ada aroma-aroma duren ya. Oh iya, jelas dong. Emang lagi musim apa ya? Iya, ini mau mendekati musim kan biasanya kalau tahun baru itu rame-ramenya tuh. Oh iya. Iya, pada ke arah Doro, ke Lolong kan, Wow, Karanganyar itu lagi mau musim-musimnya nih. Kemarin itu aku ke mana ya? Ke Itu Pak. Itu apa? apa? Pisang. Oh, pisang. Enggak, kita mau ngomongin soal durian. Betul. Ngomongin soal pisang. Ya. Pisang mah udah biasa. Pisang mah biasa, durian ini yang lebih enak. Iya, Tapi istriku betul. nggak doyan durian. Aduh, terus gimana dong kalau di rumah ada durian tuh? Makanya aku Ngambek tuh nggak? sama anak-anak biasanya, yuk kita keluar. Makan di luar, gak Makan di dibawa luar. pulang. Nggak dibawa pulang. Kalau dibawa pulang, udah deh. Wah, itu bisa jadi masalah. Nah, gitu. Betul. Nah, makanya kalau misalkan makan ada menu durian itu anak-anak tuh yang suka ngodain ibunya. Oh iya. Terus di gitu. Aku heran deh sama orang-orang yang gak suka durian tuh kenapa sih? Katanya baunya tuh bikin pusing. Padahal tuh baunya tuh bikin kita apa ya semakin tertarik semakin kayak pengen banget makan gitu. Ya aku juga pengen banget ya. Aku makanya kalau kemarin ada tuh kemarin aku naik mobil kan di belakang aku pas di depanku ada mobil. Terus kan jendela aku nggak pakai AC tuh karena memang udaranya agak Sejuk. seger gitu kan Iya. di daerah selatan gitu. Terus kok ada sering-sering aroma durian ya. Iya. Ini kok duriannya tambah kenceng aja. Ternyata ada durian digantung di bawahnya mobil itu yang ada di depan. Oh pantesan yang nggak tahan kan istriku ya. Iya. Udah deh jendela tutup gitu. Pakai AC. AC. Nah, ini aroma keren ini. Aroma-aroma langka. Iya, itu keren banget. Ya, musiman soalnya. Nah, ngomongin soal durian, aku punya nih Apa nih? resep masakan yang bisa kita olah dari bahan durian. Oh, apa aja nih? Ada namanya pancake Wow. durian. Ini rumahan ya, jadi Oh iya. yang bukan Sederhana ya, yang sederhana, simple. simple. Dan ini anti gagal buat para pemula. Oh. Terutama bagi yang baru kenal masak kan. Iya, kayak kelihatannya mudah ya kayak. Mudah. Bahan-bahannya juga mudah sih. Oh. Yang terpenting itu Durian. duriannya ya. Satu geluntung ya. Betul. Terus ini bahan untuk kulitnya nih ya. Iya, kulit lumpianya tuh ya. Ada 150 gram tepung terigu. Oh iya. 2 butir telur. Ya. Nanti diambil kuningnya doang kayaknya ya. Oh iya. Terus kemudian 300 ml susu cair. Oh iya. Susu kambing kayak atau susu sapi boleh. Bebas. Tapi kayaknya susu sapi aja deh. Karena, duriannya udah kenceng, kambingnya aduh. Apa lagi ya? 1 sendok makan margarin cair ya. Terus 1 sendok makan gula pasir. Ya. Terus ditambahin sedikit garam pewarna makanan warna hijau atau kuning boleh lah. Mau merah boleh, mau biru boleh. Bebas sesuai selera ya. Sesuai selera. Yang penting warnanya bikin kita tergoda. Mencolok warnanya itu loh. Itu. Warna pink, warna oranye mungkin. Campuran merah sama kuning. Ya, oranye. Betul. Nah, terus bahan isiannya nih 200 gram daging durian matang, jangan yang mentah. Iya, yang itu manis juga dong, yang montok duriannya. Ini enak nih. Udah pingin durian aja. Terus kemudian 200 ml whipped cream. Oh, Ini krim. dikocok sampai mengembang. Iya, betul. Terus 2 sendok makan gula halus. Oh, ya. Nah, ini kalau gula sih opsional Ya, ya. selera ya. Boleh lebih, boleh Kalau kurang. dari duriannya udah manis banget nggak usah ya, nggak apa-apa lah. ya.
lebih rasanya itu lebih natural. Malah mengganggu rasa kalau misalkan Ada tambahan gulanya lagi kebanyakan. ya. Betul. Terus cara membuatnya nih. Nah, Gimana nih? ini ibu-ibu pada nyatetin nggak ya? Dicatat ya Bu. Iya, jangan lupa Bu. Jangan lupa Ini mau musim durian nih, udah musim sih. Nah, pancake durian. Nah, cara membuatnya yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu adalah kulitnya dulu. Iya, buat kulit dadar gitu ya. Kulitnya itu pertama-tama kita campurkan gula, telur, susu, sama garam. Diaduk sampai rata, jangan sampai ada sisa ya. Diaduk sampai rata dan warnanya jadi ini cenderung orange ya. Jadi merata gitu. Terus baru masukkan tepung terigu pelan sedikit demi sedikit, 1 sendok gitu ya. Kenapa sih perlu dari sedikit demi sedikit supaya ini adonannya jadi rata? Iya, betul. Sambil diaduk-aduk sampai tidak ada yang menggumpal. Ya, gerindil-gerindil gitu lah. Iya, Nah, betul. setelah itu baru tambahkan margarin cair dan pewarna jika ingin dikasih warna ya. Kalaupun misalkan enggak pun ya apa-apa. Iya, nanti sama kayak duriannya. Terus saring adonan agar kulit pancake itu halus dan lembut. Nah, panaskan teflon anti lengket ya. Tuang 1 sendok sayur adonan dan ratakan tipis. Ini kayak ini ya, kayak bikin leker gitu ya. Oh iya, kan? Diratakan gitu. Terus masak dengan api kecil aja. Iya. Jangan besar-besar, kalau apinya terlalu besar gampang gosong. Iya, betul. Nanti lengket juga. Lengket juga ya. Kalau lengket susah tuh. Ya, itu malah justru ada dedel duel itu. Gagal. Iya, kulitnya dedel duel gitu. Nggak ada rupanya. Terus tanpa dibalik, iya bener ya, kayak bikin leker kan, dibalik ya. Iya. Nah, angkat setelah pinggirnya terlepas dan ulangi hingga adonan habis. Jadi bisa dibikin banyak tuh ya kulitnya. Nah, terus membuat isiannya gimana coba? Nah, ini dia. Yang pertama, haluskan dulu daging duriannya dengan apapun lah ya. Boleh garpu, boleh sendok, boleh apapun, yang penting tidak menggumpal. Nah, campurkan dengan whipped cream sehingga lembut dan creamy banget. Aduh, jadi membayangkan nih. Seenak apa ya? Enak banget nih. Terus setelah itu simpan sebentar di dalam kulkas. Oh ya, didiamkan agar dulu. lebih set gitu ya. Lebih enak gitu ya. Lebih bisa ini. Terus cara nyusun pancake nih. Ambil selembar kulit pancake dulu letakkan isian secukupnya di tengah. Terus lipat seperti amplop ya hingga terbentuk persegi atau kotak. Mau dibikin segitiga juga boleh ya. Mau love juga boleh. Mau love juga boleh. Mau dibikin jajaran genjang juga boleh. Belah ketupat boleh. Atau dibikin apalagi ya. Ini segi 4 apalagi sih jajaran genjang. Segi 6. Segi 6 boleh. Segi 8 boleh. Segi 9 boleh. Pokoknya terserah lah. Iya, sesuai selera. Bersegi-segi lah ya. Iya. Sesuai dengan kreativitas Anda. Iya, ya. betul. Supaya jadi ini lucu gitu ya. Nah, mau dibikin kayak boneka juga boleh. Dibikin rumah sekalian. Bikin rumah sekalian juga boleh ya. Rumah durian. Asalkan bisa ya. Kalau gagal ya terserah ya. Itu Anda ya. Nah, terus tips anti gagal nih. Nah, ini setelah itu ya dibentuk persegi itu simpan dalam kulkas minimal 1 jam agar lebih dingin dan padat. Enak ya. Begitu dimakan creamy banget. Enak banget. Duriannya berasa banget. Manis banget. Aduh, jadi pengen beli, aku beli lagi. Mau ngomongin makanan ya. Betul. Aduh, nggak tahan aku. Kemarin tuh baru makan es teler durian. Di mana? Di biasalah di Radar. Situ. Nah, ini supaya tidak gagal. Oh, ada apa nih tipsnya tips nih. and triknya nih? Tipsnya nih. Nah,
kita perlu memilih durian yang matang sempurna. Iya. Kenapa? Biar rasanya itu bener-bener berasa Iya. yang terbaik banget. Nggak bikin kecewa. Jadi kalau misalkan kita mau beli durian, cari bakul atau penjual durian yang benar-benar terpercaya. Iya. Yang bisa langsung dicobain kan bisa ya tuh ya, ada. dikupas di sana Betul. langsung. Tapi kalau aku biasanya ya belinya langsung di kebunnya. Oh, Iya. ke yang itu bakul yang Aku dulu sempet jualan durian loh. Beneran. kok Beneran. bisa? Iya, jadi aku tuh ya ambilnya tuh di daerah Lolong, di kebunnya Oh, langsung. iya. Itu kalau pas ngambil itu ya, ngambil belanja itu di situ, itu bisa makan durian sepuasnya gratis. Karena kan udah kenal. Oh iya, Nah, ambil satu itu ya, doplak ya, diborong tuh. Diborong terus nanti aku anterin pesenan gitu. Oh, Ada yang pesen itu sampai berkarung-karung kadang-kala. Jadi aku nganterin itu gitu. buat apa usaha mungkin? Aku nggak tahu ya. Ada yang buat oleh-oleh juga. Oh iya, Waktu nggak itu- mungkin kan makan banyak, Iya. bahaya juga tuh. Iya, waktu itu ada yang pesen buat kantor, ada yang pesen buat apa gitu. Lumayan juga tuh, hasilnya lumayan. Oh iya ya. Gitu. Berapa tuh apa ya keuntungannya? Iya, kalau Satu, keuntungan tergantung jenis duriannya. tergantung jenis durian. Iya. Terus kan ada juga ya, kalau aku kan gini, waktu itu kalau misalkan duriannya busuk ataupun belum mateng gitu Iya. ya, bisa dikembaliin. Oh. Aku tuker. Oh bisa Gitu. ya. Tapi harga durian itu kan sekitar berarti di atas 50 ya. Ya itu kalau di pasaran ya. Oh berarti kalau di sana lebih murah lagi ya. Iya dong. Ada yang sampai 100 sama Ada. Aduh, keren juga ya. Katakanlah misalkan aku jual durian yang harga 80 nih ya, 80. atau 100, itu berarti saya dapat harga, ya paling enggak saya bisa ambil margin keuntungan itu 40.000. Itu banyak banget Banyak dong. banget. Kalau terjual sampai 20 lah itu udah jutaan Lumayan, dong. makanya kan orang kan percaya aja ya sama Betul saya kan, gitu kan. durian kan itu mahal terkenalnya. Iya, makanya. Apalagi kalau enak, benar-benar terbukti enak tuh ya dikupas di sana. Ya kalau enak ya udah bayar aja gitu. Ya emang gitu. Nggak mikir mahal atau murah. Betul. Ya, dulu itu aku gitu dan itu lumayan. Rata-rata pembeliku tuh nggak ada yang sempat balikin ya. Tapi sampai apa ya, pesen lagi. Jadi langganan ya. Sampai aku akhirnya kehabisan stok. Beli lagi dong. Oh iya. Kula. Cuman biasanya kalau panen yang keberapa kali itu udah mulai mendekati apa nih, kebanyakan air dan lain sebagainya, itu udah nggak enak. Nggak tahu deh kalau panenan yang ini ya, karena kan pas kebetulan musim hujan kayak gini ya. Hujan, kadang kemarau juga. Nah itu. Nah balik lagi nih buat yang mau bikin pancake durian ya. Durian. Nah yang pertama itu tadi supaya tidak gagal ya. Iya. Duriannya yang beneran matang sempurna. Terus jangan bikin kulit terlalu tebal. Oh iya, biar gampang dibentuk ya. Ya, dan itu bisa lembut. Oh. Gitu. Yang ya jangan tipis-tipis banget juga. Sobek juga sama aja. Iya, kasihan kan. Nah, kalau sobek ya udah deh, hancur. Terus kocok whipped creamnya hingga kaku supaya tidak mudah mencair. Iya betul. gitu. Juga nggak terlalu lembek juga. Betul. Terus simpan pancake itu di kulkas supaya teksturnya lebih set dan creamy. Itu resep masakan pertama yang kita punya. Nah, Durian. kamu punya apa nih? Aku dari tadi nemunya gorengan malahan. Ini ada lagi nih. Nah, setelah makan durian, Oh apa nih? nah kan kita butuh minum nih. Iya. Nah, aku ada Apa nih? ini apa? Ternyata bisa nih kita apa ya? Minum minuman yang bergizi. Wah. Minum minuman yang bergizi. Apa sih minuman cincau? Oh, cincau. Ternyata cincau hijau itu baik banget buat kesehatan dan keren banget. Manfaatnya banyak ya. Nah, kalau
cincau ini mudah aja sih dibikin ya. Iya betul. Dapat cincaunya udah beli di pasar aja deh daripada Iya. bikin sendiri. Iya. Ribet kan? Iya, Kita lebih belum murah. tentu, iya kan? Belum tentu juga kita dapat daunnya, Oh ya kan? iya, Susah daun kan? suji. Nah, itu. Nah, itu ternyata ya minuman ini kaya banget sama Khasiatnya. akan nutrisi. Nah, nutrisi yang terkandung itu diantaranya adalah protein, Wow. kaya serat juga, karbohidrat. Nah, karbohidratnya sedikit sih. Terus kemudian kalsium, zat besi, ada fosfor. Wah, bisa nyala nih fosfor. Wow. Nah, vitamin A juga. Jadi, kalau diasumsikan ada 100 gram cincau hijau, Wow. ini bisa terdapat 112 kilokalori ya. Iya. 6 gram protein, 1 gram lemak, 26 gram karbohidrat. Lumayan gede ya karbohidratnya ya. Makanya kalau kita minum es cincau itu kadang-kadang kenyang ya. Iya betul, Ya kan? mengenyangkan. Nah, 100 mg kalsium, 100 mg fosfor. Wah, bisa nyala nih kalau di dalam kegelapan. Fosfor. Nah, 3,3 mg zat besi sama 107,5 satuan SI internasional vitamin A. Iya iya iya. Nah, apa sih manfaatnya? Untuk tubuh nih. Karena dia ini kaya akan senyawa Iya antioksidan betul. seperti flavonoid, kemudian polifenol dan juga klorofil. Senyawa ini berperan penting dalam melawan radikal bebas yang bisa merusak sel-sel tubuh. Oh, gitu. Baru tahu. Jadi manfaat lainnya adalah juga bisa menjadi meningkatkan kesehatan pencernaan Iya, karena melancarkan ya. karena kaya akan serat. Iya betul. Terus menstabilkan gula darah. Oh iya iya iya. Nah, ini yang pada punya gula Diabetes. darah ya. Bagus nih. Tapi minumnya jangan sama gula juga ya. Iya, biasanya Iya ada kan? gulanya juga. Iya, pasti kan. Padahal cincaunya Apa sendiri dicemil aja, cincaunya aja. kayaknya enak. Aku suka kayak agar-agar. Iya iya Oh, iya. itu. Nah, kenapa kok bisa buat menetralisir gula darah? Iya. Karena cincau itu punya kandungan bisbenzil lisoquinolin, kemudian klorofil. Nah, ini berperan mengontrol kadar gula darah tinggi. Itu. Terus meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Wow. Nah, itu. Jadi enak nih. Iya. Habis makan duren, Minumnya Es es cincau. Biasanya juga es cincau kan ada campuran durian juga ada. iya ya. Yang iya Pas durian. cocok nih. Es duren, Mak- pancake duren. durian. Iya, es enak cincau banget. Es cincau topping durian. Es cincau ren. Bagus tuh. Iya 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 Cincau ren. iya 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 iya. Bagus nih. Ada yang gabung, kayaknya pingin minta es duren. Iya, dari siapa? Mas Jagil. Oh, Mas di Jagil Coprayan. di Coprayan. Assalamualaikum, selamat sore Kang Ribu dan Mbak Salsa. Sore. Iya. Dari Mas Jagil nih, cuaca di sini kayak mau maghrib. Berarti mendung harus kah? minum es cincau. Berarti kan berasa seperti sudah puasa ya. Oh iya. Salam sehat buat kawan RKB. Semua kalau saya habis makan durian, kepala langsung puyeng. Soalnya dikit makannya makannya sedikit. Harusnya banyak. Kebanyakan nggak sih? Harus Kalau banyak kalau baru pusing. Kalau dikit kekurangan dong. Kekurangan dia itu kan pusing gara-gara makannya dikit. Oh ya, kekurangan ya. Berarti dia itu ngidam duren. Oh. Sini ya, kesini aja kalau misalkan mau duren, Ya, bawa aja sekalian durennya kesini. Saya kira Pak Ribu bawa. Ya enggak dong. Sekalian bawa durennya ya. 2 geluntung, 1 untuk Mas Jagil, satunya buat saya. Nah, bagus kan? Iya, Kita bisa makan berdua, berbagi. Iya, Mas Jagil. berbagi itu Iya, berbagi mengenyangkan. itu menyenangkan dan membahagiakan loh. Iya. Jangan pelit-pelit lah. Ya terima kasih buat Kang Ribut, Mbak Makasih Salsa, juga, sama-sama Mas di Yagi. Coprayan. Aku kemarin lewat Coprayan.
Oh. Tapi nggak mampir ke tempatnya Mas Jagil karena ada acara. Jadi aku tuh pingin lewat ke daerah Karangjati ya. Oh iya iya. Terus di tengah jalan loh ada panggung. Aduh deh, udah deh belok Macet. balik Muter kanan deh balik akhirnya. ya. Sama istri malam-malam. Oh. Jam berapa ya? Kok malam? Siang kayaknya ya. Siang apa malam ya? Oh iya, mungkin ada nikahan mungkin. Nggak tahu sih. Ada panggung gitu kan. Terus akhirnya balik. Malam, siangnya, terus malamnya aku keluar lagi jam 11 malam berdua sama istri. Oh, aku belum tidur sih. Pacaran. Iya. Malam apa Minggu. ya? Malam Senin. Oh, malam Senin. Malam Senin, anak-anak udah tidur nih. Oh. Udah aku balikin ke rumah, terus mereka tidur. Udah aku keluar berdua sama istri. Dikunci tuh rumahnya. Oh iya dong, buat keamanan ya. Karena konon katanya kata Pak RT di tempat saya ya. Oh iya. Ini kampungku lagi nggak aman-aman aja nih. Oh, lagi rawan ya. Biasanya kalau ada yang kehilangan apa mungkin sepeda atau mungkin motor dan lain sebagainya. Nah itu makanya untuk para warga, Iya, betul. penting banget Harus ya. waspada. Penting banget sebenarnya ya menghidupkan kembali pos ronda atau pos kamling. Oh iya. Iya kan? Iya. Daripada katanya kita itu sekarang udah nggak pernah sosialisasi gitu kan? Ya hidupin lagi dong pos ronda. Iya, Tempat untuk bersosialisasi para bapak. Iya betul, nonton bareng, Iya, nonton makan-makan. Makan pancake durian. Bagus banget. Es cincau durian. Wah. Aduh sambil musikan ya, dangdut ya. Atau Iya. karaokean tuh. Iya, enak tuh. Aduh itu malah ganggu gak sih? Enggak ya, enggak. Gak yang keras-keras ya. Keras lah. Tapi setidaknya kalau ada pos ronda atau pos kamling itu kampung jadi ada yang jagain. Betul, jadi takut tuh malingnya ya. Setidaknya kalau misalkan ada kejadian apa-apa bisa langsung tertangani Iya, saat itu juga. betul. Nah itu kalau kampungnya sepi nggak ada pos kamling, ada apa-apa, ada kejadian apa, bisa jadi nggak tertangani. Iya, betul. Itu kalau di tempatmu ada pos kamling nggak, Sa? Di dalam kampung itu ada sih. Tapi kurang tahu, kayaknya aku jarang lihat ada orang jaga. Oh, cuman Tapi ini nggak tahu aja. kalau malam-malam apa jam berapa ya. Paling itu kayaknya aku lihatnya malah anak muda yang pada main apa catur, terus pada main apa. Sekarang nggak deh, sekarang mainnya HP. Nah, itu Jadi di pos dia. ronda itu pada fokus sendiri-sendiri, kalau nggak kan ngegame bareng-bareng gitu. Ya Ah. malah anak kecil, ke Oh, usia sekolah gitu. deh, SMP mungkin SMP. Iya, makanya depan rumahku yang di Kuripan itu aku bikin ini Apa tempat kayak buat cangkruan itu ya. Oh iya. Ya supaya ada orang yang mau duduk-duduk di situ. Oh Gitu. Saya bikinin buat ya istilahnya semacam ya buat jaga-jaga. tempat aja. singgah. Iya, ruang tamunya di depan teras. Jadi Oh, iya. lebih enak, jadi nggak keganggu kan. Iya betul. Kalau ada apa-apa gitu. Nah, Iya, gabung lagi nih Mas Jagil nih. Mas Jagil ini mau pos ronda juga. Nah, mau ngeronda. Kang Ribu dan Mbak Salsa, kalau saya kehilangan mantan gimana nih? Mau diadakan ronda atau siskambling? Mantannya kemana? Aduh, kehilangannya mantan ya. Ini udah kehilangan mantan apa bertemu jodoh apa gimana Mantannya nih? digondol siapa? Udah biasa Aduh, kayaknya. Ya. kalau kehilangan mantan mah biasa. Iya. Nggak masalah. Masih ada yang lain. Iya, Masih betul. ada calon-calon mantan. Sama aja dong. Ah, Iya dong, aku aja 15. 15. Iya bener loh. Nah, aku sampai 15 mantanku. Keren. Mm-mm. Pengalamannya sudah Iya, banyak mengakar. sekali. Aduh. Iya, tapi itu zaman dari sejak SMP ya. SD-nya belum. Nanti ya sempat naksir aja, Oh, tapi iya. belum sempat. Ada status. Nah, belum. Kalau SD kan belum kepikiran yang Masih cinta monyet ya? Cinta monyet itu. Kayak Mas Jagil tuh. Oke deh, udah menit ke 56, tinggalkan nggak pukul terasa 16 ya. waktu Radio Kota Batik. Betul. Waktunya kita rehat dulu ya. Nanti pukul 17.00 kita akan kembali dengan 4 informasi terbaru dari ruang redaksi Radio Kota Batik di Betul. Ragam Kabar Berita Malam. Nah, Anda yang punya informasi jangan lupa ya untuk tetap bisa
disampaikan di sini juga ya, baik melalui saluran telepon 0285424474 atau juga melalui WhatsApp di 0855420912. Oke, Sa, kamu mau pulang habis ini? Enggak tahu kenapa. Nggak apa-apa. Atau mau nongkrong di radar? Enggak. Nggak, ya udah, aku juga enggak. Nah, udah ya, gitu dulu. Kita nanti akan sampaikan informasi-informasi terbaru seputar Betul. Pekalongan dan sekitarnya di Ragam Kabar Berita Sore. Thank you.